warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarsara Matusania dari kelompok 5. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang New Zealand, baik dari segi sejarah politik, sistem pemerintahan, bentuk negara, sistem politik, dan multi-layer government. Kelompok kami terdiri dari 4 anak. Yang pertama yaitu saya sendiri, Tarsara Matusania dengan NIM 136. Lalu ada Halik Alif dengan NIM 139. Terus lalu ada Haikal Irdi dengan NIM 143. Lalu Putri Makfiroh dengan NIM 150. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah New Zealand. Selandia Baru atau yang dikenal dengan New Zealand merupakan negara kecil yang terletak di Kepulauan Barat Daya Samudra Pasifik dengan jumlah penduduk yang hanya mencapai 4,7 juta jiwa. Selandia Baru memiliki mayoritas penduduk berketurunan bangsa-bangsa dari Eropa. Polinesia menetap di Selandia Baru antara 1250 hingga 1300 Masehi. Lalu, mereka mengembangkan budaya Maori mereka sendiri dan orang Eropa melakukan kontak dengan mereka pada tahun 1642 Masehi. Mereka mengenalkan kentang dan senapan. Kentang di sini adalah makanan pokok yang dimakan oleh mereka pada saat itu, yang awalnya roti berubah menjadi kentang, menyebabkan keresahan di antara suku Maori pada awal abad ke-19 dan menyebabkan perang senjata antar suku. Pada tahun 1840, Inggris dan Maori mendatangi perjanjian Waitangi, menjadikan Selandia Baru sebagai koloni kerajaan Inggris. Jumlah imigran pada saat itu meningkat sangat tajam, dan konflik tersebut menyebabkan Perang Selandia Baru yang menyebabkan perampasan tanah Maori di tengah Pulau Utara. Depresi ekonomi diikuti oleh periode reformasi politik dengan perempuan mendapatkan hak untuk memilih pada tahun 1890-an, dan negara kesejahteraan dibenarkan pada tahun 1930-an. Setelah Perang Dunia Kedua, Selandia Baru bergabung dengan Australia dan Amerika Serikat dalam Perjanjian Keamanan ANZUS. Meskipun Amerika Serikat menaklukkan perjanjian tersebut pada tahun 2010 ketika Selandia Baru melarang senjata nuklir, Selandia Baru adalah bagian dari negara intelijen antara negara-negara berbahasa Inggris, Perjanjian UKUSA. Warga Selandia Baru menikmati salah satu standar hidup tertinggi di dunia pada tahun 1950-an, tetapi mengalami resesi yang parah pada tahun 1970-an. Diperparah oleh krisis minyak dan masuknya Inggris ke masyarakat ekonomi Eropa. Kemudian, pada 1980-an, negara mengalami perubahan ekonomi besar yang mengubahnya dari ekonomi proteksionis menjadi ekonomi perdagangan bebas liberal. Demikian tersebut sejarah politik New Zealand. Yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan atau bentuk negara New Zealand yang akan disampaikan oleh Haikal Irdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Irdi Wibowo dengan NIM belakang 143. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan dari Selandia Baru. Selandia Baru atau New Zealand merupakan negara kepulauan yang letaknya ada di barat daya Samudra Pasifik atau biasanya disebut dengan kawasan Oseania. Selandia Baru memiliki 2 pulau besar, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, yang dipisahkan oleh selat yang bernama Cook, serta beberapa pulau kecil lainnya. Selandia Baru memiliki wilayah yaitu sebesar 2.838 km. Serta total penduduknya adalah 5.053.004 jiwa. Sebagian besar masyarakat di Selandia Baru memiliki keturunan yang berasal dari Eropa, serta suku bangsa Maori atau bangsa Polinesia. Mereka adalah pribumi yang sudah ada di Selandia Baru sejak tahun 1250 hingga 1300 Masehi. Selain bangsa-bangsa Eropa dan pribumi Maori, terdapat juga bangsa Asia yang lumayan banyak yang mendiami negara yang terletak di sebelah tenggara Australia ini. Selandia Baru merupakan negara yang menganut sistem demokrasi parlementer untuk pemerintahannya, serta negara tersebut merupakan negara persemakmuran Britania. Selandia Baru terbagi menjadi 11 dewan regional serta 67 otoritas teritorial yang tujuannya untuk memerintah daerah. Sistem ini mempunyai otonomi yang tingkatannya lebih rendah dari sistem provinsi yang sudah tidak lagi digunakan. Dalam skala nasional, kuasa politik eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Ratu Elizabeth II merupakan kepala negara, tetapi kehadirannya diwakili oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal mempunyai hak prerogatif mahkota, yaitu mengawasi kasus ketidakadilan serta melantik Dewan Menteri atau Kabinet, Dubes, serta pejabat sipil lainnya.
Pada situasi yang jarang terjadi, Dewan Menteri mendapatkan kekuasaan cadangan, yaitu memberhentikan Perdana Menteri, membubarkan parlemen, dan menolak persetujuan dari kerajaan dalam sebuah RUU untuk menjadi UU. Selandia Baru merupakan anggota dari APEC, Commonwealth Country, OECD, Pacific Island Forum, dan PBB. Pemukim awal dari Eropa membagi Selandia Baru menjadi provinsi-provinsi dengan tingkat otonomi yang tinggi. Karena tekanan ekonomi dan keinginan untuk mengkonsolidasikan perkeretaapian, pendidikan, penjualan tanah, dan kebijakan lainnya, pemerintah kemudian memusatkan provinsi-provinsi tersebut dengan menghapusnya pada tahun 1876. Akibatnya Selandia Baru kini tidak memiliki unit teritorial yang terpisah. Keberadaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halik Alif Mbasya Aziz dari kelas SPNN dengan NIM belakang 139. Di sini video ini akan menjelaskan tentang demokrasi dan sistem politik yang berada di pemerintahan New Zealand atau Selandia Baru. Jadi Selandia Baru sendiri adalah negara demokrasi parlementer yang independen dalam mensejahterakan rakyatnya. Di dalamnya juga terdapat sekitar 120 kursi anggota DPR, yang dimana setiap pemilihan atau pemilu yang dilaksanakan oleh Selandia Baru sendiri, itu masyarakatnya memilih secara langsung anggota-anggota DPR yang bisa duduk di kursi DPR. Dan juga anggota DPR sendiri memiliki hak untuk menunjuk Perdana Menteri atau pemimpin dari sebuah negara, yang dimana Selandia Baru sendiri memiliki pemimpin karena negaranya parlementer, yang menyebabkan negaranya itu memiliki pemimpin yaitu Perdana Menteri. Dan juga partai di New Zealand ini ada dua, yaitu Partai Buruh dan Partai Nasional, yang dimana kedua-duanya partai yang mendominasi, saling bergantian mendominasi di keanggotaan DPR di dalam negara Selandia Baru. Jadi di Selandia Baru sendiri itu DPR-nya dia itu memiliki hak apabila ada dominasi partai, yang dimana misal nih partai A dia memiliki 40 atau lebih anggota yang ada di dalam 50 atau 60 anggota yang ada di dalam DPR tersebut, sehingga itu menyebabkan dominasi partai yang memiliki hak untuk menunjuk salah satu dari anggota partainya untuk menjadi Perdana Menteri melalui hasil rundingan bersama dari partai-partai lain yang ada di dalam kursi DPR tersebut. Jadi sistem pemilunya dari masyarakat ke DPR ke Perdana Menteri. Oke, mungkin sekian itu saja, bisa dilanjutkan. Kemudian selanjutnya ada multi-level government dari New Zealand atau biasa yang kita sebut dengan Selandia Baru. Nah, Selandia Baru ini memiliki 16 regions yang dipimpin oleh seorang yang bernama Dewan Region atau Regions Council. Nah, fungsi dari adanya region ini juga untuk pengelolaan sumber daya alam yang ada pada region tersebut, juga termasuk untuk mengelola wilayah. Jika ada wilayah perairan, maka wajib untuk mengelola pelabuhan dengan tujuan komersil dalam region tersebut. Dewan region ini juga memiliki hak dalam hal perlindungan dan pertahanan sipil. Kemudian selanjutnya Selandia Baru ini dalam tingkatan ke bawahnya itu ada distrik. Nah, Selandia Baru ini terbagi dalam 59 distrik yang dipimpin oleh seorang Dewan Distrik atau mereka menyebutnya District Council. Nah, dalam distrik ini juga termasuk untuk menyediakan layanan jalanan lokal, saluran pembuangan, penggunaan lahan, kontrol bangunan, pasokan air, taman kota, cadangan air, perpustakaan kota, kuburan
dalam distrik tersebut itu wajib dibagi ke dalam beberapa tanah yang bisa dibuat untuk kuburan. Kemudian rumah sakit juga, pertahanan sipil, pensiunan pekerja, kepemilikan rumah, dan juga yang istimewa dari distrik di Selandia Baru ini, mereka memiliki lisensi dalam kepemilikan anjing. Kemudian dalam tingkatan yang paling bawah dari distrik tersebut ada local authorities, atau mereka biasa menyebutnya local bodies atau local community. Nah, dalam local community ini mereka memilih pemimpinnya itu bisa dipilih secara tidak langsung atau juga bisa dipilih dari rekomendasi district council atau dewan distrik dari daerah yang meliputi local authorities tersebut. Terima kasih.